الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah, yang mana Allah sebagai zat yang maha pemurah selalu dan senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu tercatat sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung agungkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan ini yaitu kurikulum beragama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum adalah satu istilah yang sering kita dengar di dalam satu lembaga pendidikan. Kurikulum bermakna satuan rencana, satuan ataupun susunan rencana yang akan dijadikan sebagai acuan di dalam pelaksanaan satu kegiatan. Sehingga kurikulum beragama bermakna satu acuan di mana itu akan kita pedomani di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata di dalam kehidupan beragama kita mesti mengacu kepada satu kurikulum yang jelas. Kurikulum adalah satuan rencana yang dengannya kemudian pelaksanaan kegiatan akan semakin terarah, yang dengannya kemudian setiap pelaksanaan satu kegiatan itu mudah dievaluasi. Apakah satu kegiatan berjalan dengan baik, masih berorientasi kepada tujuan dasar satu pelaksanaan kegiatan itu digagas atau tidak. Maka kemudian kaum muslimin dimuliakan Allah, disinilah pentingnya kita khususnya di dalam beragama melakoni status kita sebagai hamba Allah mesti mengacu kepada satu kurikulum yang jelas. Di dalam beragama ternyata ada kurikulumnya. Setidaknya hal ini dapat kita pahami secara implisit dari beberapa dalil yang ada di dalam agama kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam bulan Sya'ban ini suatu ketika seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau demikian sering berpuasa pada bulan Sya'ban?" Maka pada saat itu dikatakan oleh Rasulullah, "Dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Pada bulan Sya'ban itu terjadi pengangkatan amal, pelaporan amal setiap hamba kepada Tuhannya. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah, dari informasi Nabi ini dapat kita ketahui bahwa pada bulan Sya'ban ini terjadi satu peristiwa, yaitu pelaporan amal kita setahun belakangan ini.
Maka laporan itu tentu akan menghasilkan satu rapor yang akan kemudian menjadi penilaian evaluasi bagaimana sebetulnya keberagamaan kita di dalam 1 tahun belakangan ini. Dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di situ akan tertulis segala bentuk amal yang telah kita lakukan. Maka rapor itu kemudian akan menentukan apakah tahun ini kita naik kelas atau kita tetap pada kelas yang sama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, indikasi bahwa beragama itu juga perlu kurikulum juga dikuatkan oleh satu hadis bahwa beberapa saat menjelang rapor kita itu betul-betul diformalkan, maka kemudian Allah membuka satu momentum untuk perbaikan nilai-nilai kita. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yattali'u ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, bahwa Allah memeriksa setiap hambanya pada malam nisfu Sya'ban, yaitu beberapa saat momentum sebelum amal kita betul-betul menjadi rapor bagi kita bersama. Maka pada saat itu kemudian Allah mengampuni seluruh kekurangan-kekurangan hambanya. Artinya kaum muslimin dimuliakan Allah, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki nilai amal kita pada saat itu. Dan pada saat itu ada dua orang yang tidak mendapatkan kemurahan perbaikan nilai dari Allah. Yang pertama adalah musyrik dan yang kedua adalah musyahid, orang yang berbuat syirik, dan yang kedua orang yang tidak menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Artinya apa kaum muslimin dimuliakan Allah? Dua indikator ini, menjauhi kemusyrikan dan menjaga hubungan baik dengan manusia, ini dapat dikatakan kalau dalam sistem kurikulumnya adalah KKM-nya, kriteria ketuntasan minimal, bahwa status kita sebagai hamba Allah akan diluluskan oleh Allah jika kita selamat dari dua hal ini pada saat masa laporan amal itu diberikan kepada Allah. Kita selamat dari kemusyrikan dan kemudian kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jika ada masa pelaporannya, maka tentu ada masa awal tahun ajarannya. Maka kapan kurikulum beragama ini diawali tahun ajarannya? Nah, disinilah pentingnya kita ketahui bersama. Jika pelaporannya terjadi pada bulan Sya'ban, maka sejatinya tahun ajarannya dimulai pada bulan Ramadan. Beberapa hari ke depan kaum muslimin dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada satu bulan yang kita sebut dengan bulan Ramadan. Di pertengahan Sya'ban kemarin, kita menerima rapor atau amalan kita dilaporkan kepada Allah, itu adalah kualitas amal setahun yang lalu. Sedangkan pada Sya'ban mendatang, Sya'ban 1446 Hijriah, itu diawali oleh bulan Ramadan yang sudah ada di depan kita bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam kurikulum ini ternyata juga dibagi dua sesi. Ada sesi di mana kompetensi kita sebagai hamba Allah dilengkapi, disempurnakan. Setelah kita kemudian menyempurnakan kompetensi kita sebagai hamba Allah, ada juga yang namanya PPL, yaitu pelaksanaan pengalaman di lapangan, di mana kompetensi yang telah kita bangun itu kemudian akan diuji ketika kita turun ke lapangan. Maka kapan masanya kompetensi itu dibangun? Itulah pada bulan Ramadan full. Sedangkan 11 bulan ke depannya sampai bulan Sya'ban mendatang, itu sejatinya kita sedang studi di lapangan, menguji setangguh apa, sebanyak apa, sesempurna apa kompetensi yang telah mampu kita bangun sebagai hamba Allah pada bulan Ramadan. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian pada bulan Ramadan itu kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah.
Di antaranya seperti yang disampaikan oleh hadis Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun iftaradallahu alaikum siyam. Bulan di mana di dalamnya diwajibkan kepada kalian oleh Allah untuk ikut kurikulum berpuasa. Yang kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, yang semua pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, sedangkan seluruh pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan yang selama ini mengganggu kalian itu kemudian dibelenggu pada bulan Ramadan. Kenapa kemudahan ini kaum muslimin dimuliakan Allah? Diberikan oleh Allah karena kita sedang berada pada masa menyempurnakan kompetensi kita sebagai hamba Allah. Apa kompetensi yang dimaksud kaum muslimin dimuliakan Allah? Itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bina ketakwaan kita selama di bulan Ramadan tersebut. Itulah kompetensi kita sebagai hamba yang akan menentukan sejauh mana kekuatan kita untuk mempertahankan status hamba kita kepada Allah. Dengan ketakwaan maka kita akan kemudian mampu melaksanakan segala perintah Allah. Dengan ketakwaan juga kemudian kita mampu menghindari untuk melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin dimuliakan Allah. Mari kita betul-betul perkuat ketakwaan kita agar supaya kemudian ketika kita turun di lapangan 11 bulan ke depan, di mana pintu surga sudah biasa, pintu neraka dibuka kembali, kemudian setan dilepaskan kembali, akhirnya di lapangan kita akan menemukan halangan tersebut, kita akan menemukan rintangan tersebut. Maka halangan dan rintangan tersebut akan bisa kita atasi dengan kompetensi yang telah kita bangun pada bulan Ramadan, yaitu ketakwaan itu sendiri. Maka karena itu kaum muslimin dimuliakan Allah, mari betul-betul kita pahami kurikulum ini. Jangan kita lewatkan Ramadan sebagai momentum kita untuk membangun kompetensi kita sebagai hamba Allah, yaitu ketakwaan, agar supaya kemudian kita mampu 11 bulan ke depan mempertahankan status hamba kita sebagai hamba Allah, yaitu dengan selalu setia menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin dimuliakan Allah, Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Mari dengan serius, dengan disiplin kemudian kita menyekolahkan batin kita pada institusi spiritual yang kita sebut dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab wal absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.